Qin Yichen mendengar ini sedikit mengerutkan kening. Alam rahasia. Dengarkan namanya. Itu harus menjadi berkah yang sangat penting bagi sekte Anda. Tentu saja. Disebutkan alam rahasia. Bahkan tetua abadi emas Yan Tai, wajahnya penuh kekaguman dan kerinduan. Menjelaskan, alam rahasia Tian adalah Grandmaster saya dari Dewa Tianxian. Tahun itu, dia terbuka untuk para murid dengan metode agung. Tempat keberuntungan. Qin Yichen mendengar ini. Saya terkejut di lubuk hati saya. Keberadaan seperti ini. Pendiri sekte-sekte abadi. Pasti untuk menegur langit dan bumi. Di setiap star domain utama. Ada pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal. Jadi Qin Yichen bertanya perlahan. Leluhur itu, pasti sangat dikagumi. Segera setelah ucapan ini datang, Yan Tai menarik napas dalam-dalam. Dengan nada hormat yang kuat. Katakanlah. Karena guru leluhur saya memiliki masa kejayaan sekte abadi, mahkota sekte abadi hari ini. Mendesis, pada titik ini, Qin Yichen tiba-tiba menghirup udara dingin. Ngomong-ngomong. Saat ini, dia telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Di antara mereka, pembangkit tenaga listrik itu seperti master sekte-sekte abadi Shen Xiao Jiang Hao Qiang. Dia masih berani cemberut. Bahkan ketika dia melawan kota, dia mengguncang telapak tangan Li Muchen dari pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Namun, untuk dapat membiarkan Yan Tai berbicara dengan kehormatan yang begitu tinggi, dapat dibayangkan bahwa master leluhur dari sekte abadi Tianyi begitu kuat. Yan Tai menjelaskan, guru leluhur Ciza alam semesta, di mana Pini berada, dan pada saat yang sama, itu adalah kejeniusan kultivasi ganda. Oleh karena itu, Secret Realm yang dibuat oleh sekte saya adalah Fuyin dan Wu. Kultivasi ganda Shenwu. Qin Yichen mendengar ini. Saya terkejut, keberadaan semacam ini. Bahkan langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn di pembangkit tenaga listrik, yang juga merupakan objek pembelajarannya. Dan di alam rahasia, kekuatan roh sangat murni. Selain banyak peluang yang ditinggalkan oleh guru leluhur, ada banyak pembangkit tenaga listrik lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Wawasan dan ujian yang ditinggalkan oleh mereka dan manfaat warisan yang diberikan kepada mereka yang sedang jatuh cinta. Nada Yan Tai masih penuh kerinduan. Siapapun yang bisa mendapatkan sesuatu dari alam rahasia akan menjadi tubuh yang tertumpah, bertukar tulang. Dan orang yang beruntung yang mengatakan bahwa terbang ke langit tidak terlalu banyak. Qin Yichen tidak meragukan ucapan Yan Tai. Tetapi satu-satunya perhatiannya sekarang adalah jika sekte abadi Ruotian memahami identitasnya, apakah dia akan membiarkan dirinya menginjakan kaki di alam rahasia. Namun, ini semua adalah hal yang perlu dipertimbangkan setelah Kuido. Saat ini, bagi Qin Yichen, hal terpenting adalah tidak menyisihkan tenaga. Dalam pertempuran terakhir, sapu lawan. Ini adalah akhir dari ucapan Yan Tai. Akhirnya, saya melihat Qin Yichen dalam-dalam. Alkimia Dao Kuido. Ini adalah panggung bagi banyak orang untuk mengubah takdir mereka. Qin Yi, dengan kekuatanmu, akan ada sesuatu yang harus dilakukan di masa depan. Tunggu. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Dia benar-benar ingin mengubah takdirnya. Dia dianggap oleh Alchemy Dao sebagai ditipu oleh dunia. Dia diburu dan dihadiahi oleh sekte abadi. Dia hampir kehilangan nyawanya. Keluarga, teman, dan kampung halamannya mungkin terjebak dalam darah yang mengalir ke sungai. Takdir untuk terbalik. Setelah 3 hari, siapapun yang bertarung denganku, aku akan melewati semua rintangan. Yan Tai dan yang lainnya mungkin tidak mengerti betapa panasnya pemuda itu sekarang. Pada saat yang sama, suasana di silsilah klan Luo, Aula besar, tampak sedikit sepi, seperti Wang Sui dan yang lainnya, meskipun berada di 50 besar. Tetapi pada saat ini, mereka tidak berani menunjukkan kegembiraan sedikit pun. Luo Ronghao membawa tangannya di punggungnya, bergerak ke samping untuk waktu yang lama. Dan keengganan di antara ekspresi masih sulit untuk dihilangkan. Pintu jahat, garis keturunan Diayan, tidak ada alasan untuk menumbuhkan kejahatan seperti itu. Pada saat ini, Luo Ronghao tidak dapat lagi menganggap pemuda yang memukulnya sebagai kesemek lembut yang diremas secara acak, atau bahkan dibicarakan. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain hari ini, dia memasuki pintu dan Elder hampir tanpa hambatan. Sepertinya bukan tidak mungkin untuk memukulnya dengan potensinya. Sejak Lilang kembali, wajahnya suram dan serius. Pada saat ini, dia menghembuskan napas perlahan, dan sepertinya menghilangkan keengganan di dalam hatinya. Tuan muda, saya tidak pandai seni, dan Anda kecewa. Namun, Luo Ronghao mendengar ini, tetapi melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran kamu. Anak itu yang sangat tersembunyi. Saat berbicara, saya melihat 2 sosok, dan perlahan datang. Salah satunya adalah Luo Hong yang merupakan pemimpin tahap pertama. Pria lainnya, dengan wajah agung seperti pedang, mengangkat tangannya dan bernapas seperti seorang Yan. Tai harus sombong. Pria ini adalah penatua abadi emas dari garis keturunan klan Luo Luotian. Melihat kembalinya 2 orang, Luo Ronghao bergegas maju, dan Lilang memberi hormat. Ayah, paman.
Temui dua orang dewasa. Luo Tian mengangguk ringan. Tetapi Luo Heng menatap Lilang. Menghela nafas. Berjalan di depannya. Ekspresinya bertanggung jawab. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Tetapi ada seseorang di luar seseorang. Kuda hitam dari garis keturunan Yan. Bahkan lelaki tua itu tidak pernah memikirkannya. Lilang menggerakkan bibirnya dan menggigit giginya. Junior malu dengan kultivasinya. Luo Heng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu dikatakan. Lilang, lelaki tua itu masih bisa dianggap saat kamu tumbuh dewasa. Selangkah demi selangkah hingga hari ini. Dan berteman dengan tuanmu. Dan bahkan teman dekat. Itu tidak berlebihan. Lilang tidak mengatakan apa-apa, tapi kepalanya lebih dalam. Luo Heng melihat ini dan berkata, saya pikir, dengan kekuatanmu, pemimpin ini memiliki sedikit perlawanan. Siapapun yang memikirkannya, garis keturunan Yan. Jenius, saat kata-kata berubah. Mata Luo Heng berkilat tajam. Namun, pertarungan terakhir belum diketahui. Anak ini, tidak bisa dianggap sebagai juara. Lilang, kamu telah mendengar apa yang Ye Xianxi katakan di aula besar hari ini. Dan masa depan yang luar biasa untuk disembah di bawah kursi immortal. Dan orang tua itu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jadi dalam pertempuran terakhir ini, kamu harus lakukan yang terbaik. Lilang mendengar ini, tidak bisa menahan tinju. Kekalahan sebelumnya membuatnya mengakui bahwa pemuda bernama Qin Yi adalah lawan yang kuat. Bahkan sedikit lebih baik darinya dalam pencapaian alchemy Dao. Namun, tidak peduli apakah itu arogansi seorang jenius, atau untuk masa depan yang cerah itu. Lilang tidak dapat takut akan hal itu. Pada saat ini, Luo Heng membalik telapak tangannya, dan kuali harta karun yang memancarkan cahaya biru ungu muncul di depannya. Kuali ini, kamu harus mengenalinya. Itu adalah tripod ungu giok dan kayu hijau milik orang tua itu. Pertarungan terakhir ini, dengan bantuanmu, Lilang, tapi kau harus mengecewakan dirimu sendiri dan kami. Qin Yi itu, meskipun itu adalah dua pemandangan, tetapi pertarungan terakhir, Anda tidak perlu khawatir tentang hilangnya lautan kesadaran. Dan kemudian bantuan kuali ini, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan atau kekalahan. Jika kamu bisa mengalahkannya, maka anak ini semua pemandangan sebelumnya akan dikurangi menjadi auramu. Pada saat itu, Anda Lilang akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ketika Lilang melihat ini, dia tiba-tiba menggoyangkan lampu pompa, dan kemudian dia mengepalkan tangan. Dia berkata, Lilang, kamu tidak akan mengecewakan orang dewasa. Dalam pertempuran terakhir, Anda akan melakukan segala upaya untuk menghadirkan pemandangan Qin Yi secara maksimal. Ambil. Dia mengakui bahwa pencapaian Qin Yi memang di atasnya. Tetapi seperti yang dikatakan Luo Heng, pertarungan melawan dan dimenangkan dan dia dibantu oleh Treasure Cauldron. Dia tidak memiliki kemungkinan melawan pemimpin.